Kok kejam kali kalimat kau, Dek. Kau bilang kita tidak harus patuh sama orang tua yang melahirkan kita. Ih, kejam kali lah Loli. Kejam. Nikita Mirzani merasa heran dengan isu yang menyebutkan Laura Mezani atau Loli menjadi tersangka atas kasus yang ia laporkan tahun lalu. Diketahui rumor penetapan Loli menjadi tersangka telah beredar baru-baru ini. Melalui akun media sosialnya, Nikita Mirzani mengungkapkan perkembangan kasus hukum yang dia laporkan beberapa bulan lalu. Ternyata pihak kepolisian justru menetapkan Loli sebagai tersangka, bukan Fadil Bajide yang sebelumnya dilaporkan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani merasa ada yang janggal dalam proses hukum yang sedang berlangsung dan mencurigai adanya pihak yang menghalangi laporan yang dia ajukan. Nikita Mirzani merasa laporan yang sudah diajukannya lebih dari 5 bulan lalu tidak menunjukkan perkembangan. Didukung oleh pengacara kondang Hotman Paris, Nikita Mirzani mendesak agar Polres Jakarta Selatan segera menyelesaikan kasus ini. Hotman Paris menyatakan bahwa kasus yang melibatkan Loli ini telah menarik perhatian publik Indonesia dengan sangat besar. Dia menekankan Loli jelas merupakan anak di bawah umur. Hotman Paris menegaskan apabila memang terbukti, maka hal tersebut sudah jelas merupakan kejahatan serius. Sebagai seorang ayah dari 3 anak, Hotman Paris merasa heran mengapa pihak kepolisian belum menahan Fadil Bajide, kekasih Loli, dalam kasus ini. Sebab Nikita Mirzani sebagai ibu kandung Loli sudah melaporkannya sejak 5 bulan lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kemarin Loli kabur lagi ya. Memang mama anak ini nggak akur-akur ya, nggak kelar-kelar problemnya. Jadi katanya si Loli, dia itu merasa nggak betah, nggak nyaman setelah 5 bulan berada di safe house. Nah, si Loli kabur ini sebenarnya biasa aja ya, nggak hal baru sama kayak dia kabur sebelumnya juga. Namun yang buat kesel adalah statementnya dia. Dia bilang kayak gini, jangan takut sama orang tua hanya karena dia melahirkan kalian di dunia ini. Kan kalian tidak meminta untuk dia lahirkan. Hello, ih gemesnya aku dia waktu bilang ini. Kalau memang sekesal itu kau sama mamamu, jangan pula kau sampaikan itu ke publik. Jangan kau sampaikan itu ke media. Jangan pula kau ajak-ajak orang lain. Jangan pula kau pengaruhi orang lain. Kalau pengaruh jelek itu, jangan kau ajak-ajak. Oh Loli. Memanglah kau ya, ngalah-ngalahin malin kundang betul kau. Loli, adik abang. Kok kejam kali kalimat kau, Dek. Kau bilang kita tidak harus patuh sama orang tua yang melahirkan kita. Ih, kejam kali lah kau, Loli. Kejam. Dek. Kalau abang, Dek, punya mama kayak mama kau, Dek, bersyukur aja bang, Dek. Udah, minta modal, buka usaha bang, Dek. Buka toko kelontong, kan? Kalau enggak, buka dorsmir, cuci mobil, cuci kereta, kan? Abang sarankan kau lagi buka kos-kosan, minta modal dari mama. Atau yang lagi hits, Dek, buka agem kok. Buka usaha agem kok, Dek. Enak kali, Dek. Tapi bersyukurlah kau, Dek. Sempat mama kau itu mamaku, Dek. Aduh, mamaku ini borek, Dek, boregar. Kejam, Dek, kalau mendidik anak. Pedas dan pedih, Dek. Udah, terukur semua didikannya, Dek, terukur. Mana ada cerita bujuk-bujuk mati kau situ katanya. Nggak mudah ya guys menjadi seorang single parent. Nggak mudah ya. Gue juga seorang single parent dari 2005. Dari sejak anak gue umur 5 tahun dan 2 tahun guys. Jadi gue bisa merasakan ya bagaimana seorang single parent harus fight mati-matian demi anak-anaknya. Tapi kita juga punya kehidupan sendiri guys. Ya, kita juga punya kehidupan sendiri gitu loh. Kita juga berhak bahagia ya. Walaupun memang kita berkorban banyak buat anak-anak kita, ya kan? Tapi kalau misalnya anaknya itu tidak bisa peduli, tidak bisa sadar, tidak bisa apa ya namanya ya itu ya, sadarlah, intinya sadar. Gak perlu dia berbakti ya, gak perlu dia berbakti, gak perlu dia, at least jangan macem-macem aja ya, at least jangan berkaitan dengan hukum, tidak seks apa namanya di luar nikah atau apa gitu kan. Itu udah lebih dari cukup buat seorang single parent ya guys. Ini adalah pengalaman hidup gue ya.
Jadi gue juga bilang gitu sama anak-anak gue, mama tuh gak bakal bisa ninggalin harta buat kalian, tapi mama kasih kalian itu bekal buat kalian survive di masa depan, survive di masyarakat gitu. Itu bekal yang gak akan pernah habis ya guys. Harta itu bisa habis ya, harta seberapa banyak pun bisa habis, tapi kalau bekal buat dia survive di masyarakat itu akan terus ada gitu loh ya. Jadi ya gue bisa merasakan sih sebenarnya ya yang konflik yang terjadi saat ini ya. Biarkan dulu aja sih menurut gue, biarkan aja dulu, ikhlasin aja dulu. Nanti ketika anak ini sudah tumbuh dewasa ya kan, dia akan mengerti. Menurut gua ya, langkah Nikita Mirzani melepaskan Laura itu adalah langkah yang paling tepat. Karena menurut gua juga percuma. Ya, Nikita Mirzani sebagai orang tua udah berusaha semaksimal mungkin. Ibarat kata sampai gumoh, sampai muntah, sampai melotot demi anak begitu ya. Tapi kalau nih anak nggak mau diurus, masa ya mau dipaksa-paksa? Ya mending dilepasin dong. Bukan nggak sayang anak, tapi masih pengen waras. Karena yang diurusin gak cuma satu anak, masih ada anak-anak yang lain. Belum usahanya, belum bisnis-bisnisnya. Iyalah, logika aja nih, anak perempuan masih labil nih, masih bimbang nih, masih rawan, masih mencari jati diri. Ketemunya sama orang-orang toksik, orang-orang stres, orang-orang gemblung, ya ikutan gemblung. Diracunin pikirannya, dimasukin sama kata-kata yang membangkang sama orang tuanya, ditimpa terus, makin penuh tuh memorinya si Laura dengan kata-kata toksik semua. Jadi kalau misalkan Nikita Mirzani melepaskan Laura, bukan gak sayang. Kalau gak sayang, gak mungkin dilahirin ke dunia ini, diurus sampai gede, disekolahin ke sekolah yang mahal. Itu namanya sayang anak, bego. Tapi tergantung anaknya. Kalau anaknya nggak mau ya mau bagaimana? Alah, tenang aja lah nih. Ntar juga kalau udah capek, udah lelah, udah letih, juga balik ke rumah orang tuanya. Mau kemana lagi tuh? Ke rumah Sahrul begitu. Sahrul utangnya aja banyak, sok-sokan mau ngerawat anak orang. Pret. Itu katanya ada yang mau ngadopsi tuh, kata Niki udah diiyain tuh. Siapa tuh? Rasman, Fitri, atau Sela tuh, atau siapa nih? Sahrul mengambil Laura. Ambil kata Nikita tuh, biar ngerasain betapa pusingnya ngelawat Laura, betapa pusingnya ngurusin Laura begitu. Ada aja. Ngomongin soal Loli, anak Nikita Mirzani yang telah mengatakan bahwa jangan pernah takut Anda dengan orang tua Anda yang dengan alasan melahirkan Anda. Loli, jika Malin Kundang melihat kata-katamu ini, Malin Kundang merasa dirinya itu cupu. Loli, Anda boleh gila, tapi Anda jangan durhaka. Anda boleh bodoh, tapi Anda jangan durhaka. Anda boleh bejat, tapi Anda jangan durhaka. Ingat Loli, ridha Allah fi ridha walidain. Jika orang tuamu tidak ridho, bencana akan menimpamu. Dan ingat Loli bahwa Anda telah menyakiti seluruh ibu-ibu di dunia, kata-kata Anda itu. Dan tidak menutup kemungkinan ibu-ibu kita juga sakit hati karena ucapan Anda. Dan kita sebagai anak yang berbakti pada orang tua mendoakan Anda supaya Anda kena balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah saya bilang gitu? Siapa yang bilang salah? Saya tidak mau dan tidak rela orang tua saya dihina. Dan saya tidak mau dan tidak rela orang tua saya disakitin. Dan ingat kata-kata Anda itu sangat jahat banget. Jahat banget. Ya, jahat banget Anda. Orang tua Anda, Nikita Mirzani, yang berjuang demi Anda. Terus terang nggak nutup kemungkinan saya pernah bikin konten tentang Nikita Mirzani, tentang mama Anda. Ya, oke. Lupakan itu, konten itu. Dan sekarang aku membuat konten tentang Anda karena Anda sangat ekstrim untuk durhaka kepada orang tua Anda. Ketika itu Anda berontak dengan mama Anda, saya memaklumi. Mungkin ada something yang kita nggak tahu permasalahannya apa. Tapi Anda tidak pernah mengucapkan kata-kata yang jahat. Tapi saat ini Anda berontak dan mengucapkan kata-kata yang jahat yang menyakiti seluruh wanita, ibu-ibu di dunia. Maka dari itu Loli, segera minta maaf kepada orang tua Anda. Saya sebagai laki-laki, anak dari seorang ibu, ya, juga kecewa dengan ucapan Anda.
Semoga video ini viral. Mungkin kalau umpama ya, pembelanya Loli tidak terima dengan kata-kataku, DM brother, DM, silakan DM. Udah, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.